wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Amira. Saya dari program studi psikologi kelas D. Nah, jadi di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai refleksi terhadap kelebihan dan kekurangan yang ada pada diri saya, serta cara mengatasi kekurangan dan cara mengoptimalkan kelebihan yang ada pada diri saya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang rencana saya di masa depan dan cara saya mencapainya. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan kelebihan saya. Jadi, kelebihan saya yang pertama itu ada, saya memiliki semangat belajar yang tinggi. Jadi, sedari saya SD, SMP, dan SMA, saya sudah menanamkan prinsip bahwa pendidikan adalah prioritas utama bagi saya. Nah, bagi saya juga belajar itu bukan hanya di kelas, melainkan di luar kelas juga bisa, seperti belajar berinteraksi kepada orang, belajar beradaptasi di lingkungan yang baru, belajar memilih teman, dan juga belajar untuk mengetahui hal-hal yang baru. Jadi saya itu memiliki semangat belajar yang tinggi untuk mengetahui hal-hal yang baru yang saya lihat. Nah, yang kedua, saya memiliki kelebihan yaitu percaya potensi diri. Nah, jadi butuh perjalanan panjang untuk saya mengetahui dan memahami apa potensi yang ada pada diri saya. Nah, sedari dulu saya menggali potensi yang ada dalam diri saya dengan cara mengikuti berbagai lomba, seperti lomba nari, lomba puisi, lomba fashion show, lomba dan juga lomba ilmiah yang diadakan dari sekolah saya. Nah, dari situlah sampai di titik ini saya yakin bahwa saya memiliki potensi untuk menjadi orang yang sukses ke depannya. Nah, yang ketiga juga ada, saya memiliki kelebihan yaitu saya bisa memasak. Nah, waktu kecil saya selalu mengikuti atau menemani ibu saya jika memasak di dapur. Nah, mungkin dari situlah saya punya kebiasaan untuk rajin memasak. Nah, saya juga berpikir bahwa saya memiliki salah satu bakat yaitu bisa memasak. Nah, yang selanjutnya saya memiliki bakat menari. Saya SD, saya pernah mengikuti lomba tari yang diadakan di sekolah saya waktu SD itu. Nah, sampainya saya SMA, saya mengikuti salah satu sanggar tari budaya yang ada di kota saya. Nah, disitulah saya mengasah skill saya di bidang seni itu tari. Di situ juga saya punya pikiran bahwa bakat saya salah satunya itu juga adalah menari. Nah, yang selanjutnya yaitu kelemahan saya. Jadi, kelemahan saya yaitu saya kurang menguasai mengenai manajemen waktu. Jadi, saya selalu merasa kewalahan dan keteteran setiap kali mengatur waktu kegiatan saya sehari-hari karena saya kurang menguasai waktu itu. Nah, di balik itu saya telah menemukan cara untuk mengatasi dan untuk memanajemen waktu. Nah, mengatasi kelemahan dalam manajemen waktu memerlukan perubahan kebiasaan secara bertahap. Berikut ada beberapa langkah yang dapat membantu saya dan siapapun yang kurang manajemen waktu, yaitu pertama, identifikasi prioritas. Satu, buatlah daftar tugas harian atau mingguan. Ada juga gunakan metode seperti Eisenhower Matrix untuk membagi tugas berdasarkan urgensi dan pentingnya. Nah, fokuskan energi pada hal yang penting dan mendesak terlebih dahulu. Kedua, gunakan alat pengelola waktu. Gunakan aplikasi seperti Google Calendar untuk menjadwalkan tugas. Dan selanjutnya juga ada tetap pengingat agar tidak lupa tenggat waktu. Nah, yang ketiga ada tetapkan tujuan yang jelas. Jadi, pastikan setiap tugas memiliki tujuan yang spesifik dan realistis. Nah, selanjutnya gunakan metode SMART Goals. Nah, yang keempat ada buat jadwal harian. Nah, di sini tentukan waktu kita untuk setiap aktivitas termasuk waktu istirahat. Ikuti jadwal tersebut dengan disiplin, tetapi tetap fleksibel jika ada hal yang mendesak.
Nah, yang kelima ada hindari prokrastinasi. Mulailah dengan tugas kecil untuk menciptakan momentum. Gunakan teknik Pomodoro, yaitu fokus selama 25 menit lalu istirahat 5 menit. Nah, yang selanjutnya yaitu delegasikan tugas. Nah, jika ada tugas yang dapat delegasikan, serahkan pada orang yang bisa membantu. Kayak seperti meminta bantuan orang lain yang bisa membantu kita. Nah, ini akan mengurangi beban dan memberi lebih banyak waktu untuk hal yang penting. Nah, yang selanjutnya ada evaluasi dan perbaiki. Nah, jadi di bagian ini lakukan evaluasi mingguan seperti apa yang berjalan baik dan apa yang tidak. Nah, yang selanjutnya juga ada perbaiki strategi pengelolaan waktu berdasarkan pengalaman. Nah, yang ke 8 ada pentingnya istirahat. Jadi, jangan lupa untuk memberi waktu istirahat yang cukup. Keletihan bisa mengganggu produktivitas kita sehari-hari. Nah, terus juga yang ke-9 ada konsisten adalah kunci. Dengan latihan dan usaha terus-menerus, kita akan lebih mudah menguasai manajemen waktu. Nah, jika ada hal yang spesifik yang ingin Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan cara mengoptimalkan kelebihan yang ada pada diri kita. Nah, jadi mengoptimalkan kelebihan memerlukan kesadaran diri, perencanaan yang baik, dan tindakan yang konsisten. Nah, berikut saya akan memberikan beberapa langkah-langkah untuk membantu diri dan diri saya mengembangkan potensi kelebihan yang saya miliki. Yang pertama, kenali kelebihan diri sendiri terlebih dahulu. Refleksi diri, catat hal-hal yang Anda kuasai atau mendapatkan pujian dari orang lain. Feedback, minta masukan dari teman, keluarga, atau guru untuk mengetahui pandangan mereka tentang kelebihan yang ada pada diri kita. Selanjutnya, tes minat dan bakat. Nah, ikuti tes seperti Strength Finder atau tes psikologi lainnya untuk mengidentifikasi yang ada pada diri kita. Yang kedua ada kembangkan dengan latihan. Nah, belajar secara konsisten. Tingkatkan kelebihan melalui pelatihan khusus atau membaca. Kemudian ada praktik rutin. Nah, luangkan waktu kita secara teratur untuk mengasah kemampuan tersebut. Nah, yang ketiga adalah menggunakan untuk mencapai tujuan. Nah, jadi hubungkan kelebihan Anda dengan tujuan pribadi, pendidikan, atau karir. Nah, contoh jika kita pandai berkomunikasi, gunakan kemampuan itu untuk memimpin tim atau berbicara di depan umum seperti menjadi moderator. Yang keempat ada bagikan kepada orang lain. Nah, mengajar atau membantu berbagi keahlian Anda dengan orang lain, misalnya menjadi yang seperti saya tadi bilang moderator atau relawan. Yang selanjutnya ada membangun jaringan. Nah, gunakan kelebihan yang ada pada diri kita untuk membangun hubungan dengan orang lain yang memiliki minat serupa. Nah, yang kelima ada jadilah fleksibel dan kreatif. Nah, temukan cara baru untuk menerapkan kelebihan yang ada pada diri kita dalam berbagai bidang. Contohnya, jika kita kreatif, cobalah gunakan kreativitas kita untuk memecahkan masalah di tempat kerja atau di sekolah. Nah, yang keenam ada atasi hambatan. Nah, identifikasi kelemahan yang mungkin menghambat diri kita untuk memaksimalkan kelebihan. Nah, juga tingkatkan manajemen waktu atau fokus untuk mendukung pengembangan diri Anda. Nah, kembali lagi ke manajemen waktu. Nah, yang ketujuh ada evaluasi dan tingkatkan. Nah, lakukan evaluasi berkala tentang bagaimana kita menggunakan kelebihan tersebut. Nah, selanjutnya ada tetapkan target baru agar kita bisa terus berkembang. Nah, selanjutnya ada gunakan untuk membantu orang lain. Jadi, jadikan kelebihan kita sebagai kontribusi positif untuk lingkungan sekitar seperti keluarga, komunitas, atau teman-teman. Nah, jadi dengan mengenali, mengasah, dan menerapkan kelebihan yang ada pada diri kita, potensi diri sendiri dapat tumbuh secara optimal. Nah, tetap konsisten dan terbuka pada pembelajaran baru agar diri kita terus berkembang.
Nah, itulah tadi penjelasan saya mengenai cara mengoptimalkan potensi yang ada pada diri kita sendiri, atau bisa juga disebut dengan kelebihan yang ada pada diri kita. Nah, jadi selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai rencana saya di masa depan dan cara untuk mencapainya. Jadi, rencana saya di masa depan yaitu menjadi seorang psikolog klinis dan bisa membuka praktik mandiri. Jadi, yang harus saya lakukan yaitu di masa sekarang, yaitu masa kuliah saat ini, fokus utama saya yaitu menguasai dasar ilmu psikologi dan memperoleh nilai akademik yang baik, serta aktif dalam kegiatan kampus seperti organisasi atau komunitas psikologi untuk memperluas jaringan. Langkah-langkahnya yang dapat saya lakukan yaitu ikut program magang atau kegiatan praktikum yang berkaitan dengan psikologi klinis. Terus juga ada tingkatkan pemahaman tentang kesehatan mental melalui buku, seminar, ataupun pelatihan. Yang selanjutnya, saya harus mulai membangun portofolio seperti penelitian atau proyek yang relevan. Yang selanjutnya juga lulus sarjana S1 dengan nilai yang memuaskan dan baik. Selanjutnya yaitu saya akan mengambil untuk menjadi seorang psikologi klinis, saya tentunya harus mengambil yaitu profesi. Jadi saya akan melanjutkan ke pendidikan profesi. Langkah-langkahnya yang saya harus ambil mungkin melakukan persiapan untuk seleksi melakukan seleksi untuk profesi psikologi, seperti mengikuti pelatihan TOEFL atau tes masuk. Nah, selama program profesi itu maksimalkan pengalaman praktik dan supervisi untuk membangun kompetensi klinis, dan juga pastikan saya menyelesaikan semua syarat formal seperti jam praktik atau ujian profesi. Nah, selanjutnya saya akan memulai karir setelah itu saya lulus, saya akan memulai karir sebagai seorang psikolog. Jadi, tujuannya mendapatkan pengalaman kerja di rumah sakit, klinik, atau lembaga kesehatan mental. Dan selanjutnya juga mendapatkan surat izin praktik psikologi atau SIPP. Nah, langkah-langkahnya saya harus bergabung dengan asosiasi profesi psikologi seperti Himpunan Psikologi Indonesia atau HIMSI. Nah, selanjutnya juga memperluas jaringan profesional dengan menghadiri konferensi atau pelatihan. Dan selanjutnya terus tingkatkan keterampilan dengan mengikuti pelatihan khusus terapi seperti CBT atau psikoterapi. Nah, yang selanjutnya saya akan membuka praktik pribadi. Nah, tujuannya membuka praktik pribadi yang berfokus pada layanan psikologi klinis seperti konseling, terapi individu, atau asesmen psikologi. Nah, langkah-langkahnya saya akan mencari lokasi untuk membuka praktik. Saya juga akan melengkapi legalitas usaha termasuk izin usaha, SIPP, dan izin praktik. Yang selanjutnya, bangun identitas merek untuk praktik saya seperti membuat situs web atau media sosial. Yang selanjutnya juga ada jalin kerjasama dengan rumah sakit, dokter, atau komunitas untuk memperluas jangkauan pasien. Nah, yang terakhir itu ada evaluasi rutin, yaitu pengembangan diri. Nah, saya akan melakukan refleksi berkala untuk menilai kemajuan yang ada pada diri saya. Nah, saya tetap belajar dari pengalaman, baik akademis maupun profesional. Nah, jika ada perubahan situasi, sesuaikan rencana saya tanpa kehilangan tujuan utama saya. Nah, dengan langkah-langkah ini, saya akan menjadi seorang psikologi klinis yang memiliki praktik pribadi, akan terarah dan realistis. Jadi saya harus tetap konsisten, fokus, dan jangan lupa berdoa, dan juga jangan lupa untuk menikmati prosesnya. Nah, jadi itu tadi pemaparan dari saya mengenai refleksi terhadap diri saya sendiri. Jadi saya mengucapkan banyak terima kasih. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.